Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita banyak nikmat-nikmatnya, dan juga masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mempelajari sejarah manusia termulia, demikian pula generasi yang terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya. Semoga apa yang telah menjadi rutinitas kita ini menjadi penyebab kelak kita akan dikumpulkan bersama mereka, yakni para sahabat, dan menjadi orang-orang yang mulia di surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kisah perjanjian Hudaybiyah, yang mana pada kesempatan terakhir telah kita dengarkan bersama bagaimana utusan-utusan Quraisy mulai mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik itu Mikraz ibn Hafs, lalu disusul dengan Al-Hulais ibn Alqamah, lalu kemudian datang pula Urwah Ibn Mas'ud Al-Thaqafi, yang mereka semuanya menjadi wakil dari orang-orang Quraisy untuk menemui Nabi SAW dan juga para sahabat. Namun seperti yang kita kisahkan, bahwa ternyata itu semua belum membuat puas orang-orang Quraisy, terutama para pemuda-pemuda mereka. Mereka masih ngotot untuk kemudian berperang, ya, mengadakan peperangan dengan kaum muslimin. Mereka masih berhasrat untuk hal tersebut, ya, walaupun di antara mereka ada yang kemudian memilih untuk mengadakan
perjanjian. Tapi sekali lagi, pemuda-pemuda mereka masih menginginkan agar peperangan itu terjadi. Oleh karena itu 70 atau 80 orang dari Quraisy masuk ke dalam barisan kaum muslimin, menyelinap ke dalamnya, lalu kemudian menyebarkan isu-isu yang dapat mengobarkan api peperangan. Ya, mereka seolah-olah seorang muslim, mereka seolah-olah bagian dari pasukan ataupun rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di dalam itu mereka menghembuskan ya isu-isu yang akan membangkitkan api peperangan. Ya, namun berkat sikapnya Muhammad bin Maslamah, ya, sikapnya beliau, ya, setelah rahmat dari Allah tabaraka wa taala, para penyusup ini kemudian tertangkap. Ya, para penyusup ini tertangkap sehingga api peperangan yang sempat akan menyala kembali padam. Ya, mereka ditangkap lalu kemudian dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang dari awal beliau datang ke Mekah bukan untuk berperang. Ya, walaupun dalam hal ini tidak ada masalah bagi beliau untuk menahan 70 atau 80 orang ini. Ya, tapi karena dari awal beliau menginginkan as-sulh, ya, perdamaian, maka Nabi pun melepaskan mereka. Ya, dan tidak jadinya mereka mengobarkan api peperangan, demikian pula tidak jadinya kaum muslimin meladeni perbuatan mereka, itu semua karena Allah tabaraka wa taala yang mencegahnya. Ya, makanya disebutkan di dalam surat Al-Fatah ayat 24, wa huwal ladzi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum. Dan dialah Allah taala yang mencegah, menahan tangan-tangan mereka untuk menyerang kalian, dan Allah pula yang mencegah tangan-tangan kalian dari memerangi mereka. Kemudian kisah berlanjut kepada Nabi SAW mengirim utusan untuk kembali menguatkan maksud dan tujuan Nabi datang ke Mekah, sehingga Utsman ibn Affan radhiyallahu taalaan menjadi orang yang dipercaya beliau. Ya, Utsman diutus untuk kedua kalinya, karena yang pertama sudah ada Budail ibn Warqa al-Khuzai, ya, yang menjadi penengah, ya, sambung lidah dari Nabi SAW kepada orang Quraisy. Ya, setelah itu kemudian yang kedua ini jatuh kepada Utsman ibn Affan. Wahina idzin arada Rasulullah SAW ayyab'atsa safiran. Waktu itu, ya, setelah adanya orang-orang yang menyusup di rombongan beliau dari kalangan Quraisy, terutama para pemuda mereka, Nabi ingin mengutus kembali seorang utusan, ya, sebagai penyambung, ya, pembicaraan beliau dengan orang Quraisy. Yu'akkidu ladai Quraisyin mauqifahu wa hadfahu min hadas safar, untuk kembali menegaskan, ya, menguatkan di hadapan orang-orang Quraisy tentang sikap beliau, tujuan dan maksud beliau dengan safar ini, ya, dalam perjalanan ini menuju Mekah dari Madinah, ya, ingin dikuatkan lagi, karena awalnya sudah dikuatkan, sudah disampaikan oleh Budail ibn Warqa al-Khuzai, tapi kok kayaknya mereka belum puas. Ya, maka diutuslah kembali utusan dari Nabi SAW.
Fada'a Umar bin Al-Khattab liyursilahu ilaihim. Saat itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang yang dipilih oleh Nabi bukan Utsman, ya, tapi yang diminta adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala sebagai duta beliau, sebagai penyambung perkataan beliau kepada orang Quraisy. Dipilihlah Umar, ya, tentu bukan karena alasan beliau memilih Umar. Ya, siapa yang tidak kenal Umar dari orang-orang Mekah? Ya, siapa juga yang berani dengan Umar? Siapa pula yang tidak tahu akan keberanian Umar ibn Khattab? Jangankan rombongan, Umar sendiri menghadapi orang Quraisy, iya, beliau berani. Iya, masalah dia menang atau kalah, yang penting wanisik gitu kalau Umar. Ya, karena memang dia adalah seseorang yang bermentalkan dengan mental yang sangat kuat. Dipilih sama Nabi, ditunjuk. Fa'tadzara, tapi beliau beruzur. Beliau beralasan. Seraya mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa li ahadun bi Makkah min bani Adi bin Ka'ab yaghdibu li in udhitu. Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun dari kabilah Bani Adi yang ada di Mekah, Bani Adi bin Ka'ab, yakni kabilahnya Umar ibn Khattab, yang marah jika aku disiksa. Ya, karena saya telah memilih Islam, kabilahku telah melepaskanku. Andaikan aku diutus, kemudian nanti misalnya aku disiksa, dikeroyok, tidak ada yang mau menolongku. Bahkan kabilahku dari Bani Adi ibn Ka'ab, mereka tidak mau marah, tidak merasa marah. Udah silahkan, ya, Umar dikeroyok gitu misalnya. Fa'arsil Utsman ibn Affan, maka saya sarankan supaya engkau mengutus Utsman ibn Affan. Fa inna ashiratahu biha, karena keluarga beliau di sana masih banyak. Ya, kabilah-kabilah beliau di sana masih banyak, mereka pasti akan menghormati Utsman. Wa innahu muballighu ma aradta, dan dia Utsman pasti sanggup dan bisa menyampaikan apa yang engkau inginkan. Padahal kalau dilihat kepribadian Utsman, jamaah yang dirahmati oleh Allah, beliau ini adalah sahabat yang sangat pemalu. Ya, Utsman ini sahabat yang sangat pemalu. Tapi Masya Allah, dalam urusan seperti ini beliau diutus sebagai penyambung lidah. Ya, ini menunjukkan akan, ya, kemuliaan Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala, ya, bahwa beliau juga seorang duta. Ya, beliau juga bisa diandalkan dalam masalah ini. Makanya Umar memilih Utsman saja ya Rasulullah, dengan alasan-alasan yang tadi disampaikan. Fada'ah, maka kemudian Nabi pun memanggil Utsman. Wa arsalahu ila Quraisy, lalu kemudian mengutus Utsman kepada orang-orang Quraisy. Wa qal, kemudian Nabi berpesan, akhbirhum anna lam na'ti liqitalin, sampaikan kepada mereka wahai Utsman, sesungguhnya kita datang ke sini bukan untuk berperang. Wa innama ji'na ummaron, tapi kita datang untuk beribadah umroh. Sampaikan kepada mereka maksud tujuan kedatangan kita. Wad'uhum ilal Islam, dan jangan lupa dakwai mereka tentang Islam. Ya, kesempatan emas seperti ini tidak disia-siakan oleh Nabi. Ya, Nabi pun berpesan kepada Utsman supaya mengajak mereka kepada Islam. Ya, ajak mereka kepada Islam. Wa amarahu ayyatiya rijalan bi Makkah mu'minin. Nabi pun juga berpesan supaya, ya, Utsman mendatangi, menemui orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki di Mekah. Ya, karena saat hijrah tidak semua kaum muslimin bisa ikut hijrah. Ya, ada yang tertahan. Ya, semua yang bisa hijrah ke Madinah.
Tapi yang tidak bisa, mereka tertahan di Mekah. Ya, mereka tertahan di Mekah. Bahkan ada yang menyusul Nabi dan kaum muslimin saat pertemuan antara dua pasukan. Ya, ada dua orang yang dia bergabung di pasukan musyrikin, tapi tujuannya adalah agar bertemu dengan pasukan muslimin, kemudian nanti mereka akan bergabung. Ya, sehingga ketika bertemu, kedua orang ini bergabung dengan pasukan muslimin, masuk Islam. Dengan cara seperti itu mereka bisa keluar dari Mekah. Tapi ada yang tidak bisa, mereka tertahan. Makanya Nabi berpesan supaya Utsman nanti kalau sudah sampai di Mekah, sampaikan ya kepada orang-orang Quraisy tujuan kita, kemudian nanti ajak mereka ke dalam Islam, lalu datangi orang-orang yang telah masuk Islam dari kalangan laki-laki yang ada di kota Mekah. Wa nisaan mu'minat, demikian pula datangi wanita-wanita yang telah beriman. Fabashirhum bil fathi, lalu beritahukan kepada mereka kabar gembira tentang kemenangan. Ya, tentang kemenangan. Wa yukhbiruhum anna Allah azza wa jalla mudzahiru dinah bi Makkah. Kabarkan kepada mereka pula bahwa suatu saat nanti Allah tabaraka wa taala akan menampakkan, akan memenangkan Islam di kota Mekah. Ya, ini suruh diberitahukan ya kepada orang-orang yang masih tertahan di kota Mekah. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sulhul Hudaybiyah ya, perjanjian Hudaybiyah ini awal dari kemenangan Islam di kota Mekah. Ya, oleh karena itu setelah ini nanti akan muncul ya beberapa peristiwa termasuk Fathu Mekah. Ini dimulai dari Sulhu Al-Hudaybiyah. Ya. Dimulai dari perjanjian Al-Hudaybiyah. Oleh karena itu Nabi SAW saat itu memberitahukan kepada mereka yang masih tertahan di kota Mekah untuk bersabar. Ya, kemudian kabarkan kepada mereka tentang kemenangan yang insya Allah akan datang dan nampak di kota Mekah. Hatta la yastakhfiya fiha ahadun bil iman. Ya, sampai nanti di kota Mekah itu tidak ada seseorang pun yang asing ataupun yang tersembunyi dari keimanan. Semuanya akan tahu, bahkan mereka akan masuk ke dalam agama Islam. Fantalaqa Utsman hatta marra ala Quraisyin bi baldah. Maka pergilah Utsman radhiyallahu ta'ala masuk ke dalam kota Makkah dan bertemu dengan orang-orang Quraisy di suatu daerah namanya Baldah. Faqalu, mereka melihat Utsman datang, bertanya, aina turid, kamu mau kemana wahai Utsman? Faqala, lalu kemudian Utsman menjawab, ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kadza wa kadza, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutusku untuk ini dan itu, untuk keperluan ini dan itu. Qalu qad sami'na ma taqul, kami telah mendengar, kata orang-orang Quraisy, kami telah mendengar apa yang engkau katakan. Fanfud lihajatika, silahkan selesaikan hajatmu. Ya, silahkan selesaikan urusanmu. Wa qama ilaihi Aban ibn Sa'id ibn As. Saat itu kemudian berdirilah salah seorang dari Quraisy bernama Aban ibn Sa'id ibn As. Farahiba bih, dia menyambut Utsman, ya, menyambut kedatangan Utsman. Summa asrahja farasahu, kemudian beliau mempersilahkan, ya, menyiapkan kudanya. Fahamila Utsman alal faras, kemudian meminta Utsman supaya naik ke atas, ya, kudanya. Wa ajarahu, kemudian Aban ini memberikan jaminan kepada Utsman untuk bisa masuk ke dalam kota Mekah. Wa ardafahu, kemudian memboncengnya. Hatta ja'a Makkah, sampai beliau masuk ke dalam kota Mekah. Wa balagha risalah ila zu'ama'i Quraisyin, lalu kemudian Utsman menyampaikan pesan, menyampaikan surat kepada para pembesar-pembesar Quraisy saat itu. Falamma faragha, tatkala urusan telah selesai,
ya, apa yang dipesankan oleh Nabi sudah disampaikan. Aradu alaihi ayyatufa bil bait. Para pembesar Quraisy, ya, mereka mempersilahkan Utsman untuk tawaf di sekeliling Ka'bah. Ya, dibolehkan, silahkan kalau mau kamu tawaf di sekeliling Ka'bah. Dan ini menunjukkan, ya, akan kejeniusan Umar ibn Khattab ketika uzur tidak mau menjadi duta saat itu, tapi menunjuk Utsman. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Utsman benar, apa yang dikatakan oleh Umar benar tentang Utsman, ya, bahwa dia akan bisa menyampaikan pesan Nabi kepada orang Quraisy, bahkan mungkin dia tidak akan disiksa, ya, tidak akan disiksa, justru malah dipersilahkan untuk tawaf. Silahkan kalau kamu mau tawaf, wahai Utsman. Farafadha hadzal arad. Utsman menolak tawaran ini. Wa aba ayatufa hatta yatufa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menolak untuk tawaf karena beliau ingin Nabi dulu yang tawaf baru Utsman. Ya. Jadi pesannya, ya, Utsman dalam sikap ini demikian, bahwa saya tidak mau tawaf dulu karena saya menginginkan Nabi dulu yang tawaf baru kami kaum muslimin yang tawaf. Aku tidak ingin mendahului Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, Utsman ibn Affan berada di dalam kota Mekah lumayan lama. Ya, walaupun tidak disebutkan berapa lamanya, tapi saking lamanya Utsman tidak kunjung balik ke rombongan Nabi, maka isya'atu maqtali Utsman, tersebarlah isu terbunuhnya Utsman ibn Affan. Ya, karena lama Utsman tidak keluar dari Mekah, tidak kunjung datang ke rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga menyebarlah, ya, isu tersebut di kalangan kaum muslimin. Wahtabasat Quraisyun indaha. Memang saat itu orang-orang Quraisy sempat menahan Utsman, ya, supaya tidak cepat-cepat untuk apa? Keluar dari Mekah menuju rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Mereka mencegah atau menahan Utsman, ya, mereka menginginkan untuk berunding lebih dalam lagi, ya, sehingga nanti ketika Utsman keluar dari Mekah menuju rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada jawaban pasti dari orang-orang Quraisy, ya, dari orang-orang Quraisy, tapi ditahan dengan penahanan yang lama saat itu, ya. Oleh karena itu fasya'a bainal muslimin anna Utsman qutila, ya, sehingga tersebarlah isu di kalangan kaum muslimin bahwasannya Utsman ibn Affan itu terbunuh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma balaghathul al-isya'ah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar isu tersebut, beliau kemudian mengatakan la nabrah hatta nunajizal qaum. Kita tidak boleh beranjak dari tempat ini, ya, tidak boleh kita meninggalkan Utsman. Jangan sampai kita kembali ke Utsman sampai kita membereskan kaum itu, yaitu Quraisy. Ya, dan saat itu Nabi tidak mendapatkan wahyu akan keberadaan Utsman atau keadaan Utsman. Ya, saat itu memang isunya kenceng, ya, sehingga Nabi khawatir ini Utsman ibn Affan radhiyallahu taala, ya, sahabat yang mulia, jasanya banyak dalam Islam, ya, jasa Utsman bagi Islam dan kaum muslimin sudah tidak bisa terhitung lagi, saking banyaknya. Makanya Utsman ketika isu tentang beliau ini beredar di kalangan kaum muslimin, ya, beliau meninggal atau terbunuh oleh orang-orang Quraisy, Nabi langsung kemudian mengatakan la nabarah hatta nunajizal qaum. Kita tidak boleh beranjak dari tempat ini sampai kita membereskan kaum itu, yaitu Quraisy. Summa da'a ashabahu ilal bai'ah. Kemudian beliau memanggil seluruh sahabat-sahabatnya untuk mendekat dan melakukan bai'at, ya, sumpah setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasaru ilaihi yubayyi'unahu ala alla yafirru. Mereka para sahabat berjanji kepada Nabi
untuk tidak melarikan diri. Ya, semuanya tetap berada di tempat tersebut sampai jelas ya keadaan Utsman ibn Affan. Mereka tidak boleh lari. Wa ba'athu jama'atun 'alal maut. Bahkan di antara sahabat ya sekelompok dari mereka, tidak semuanya, mereka berbaiat sumpah setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun harus hilang nyawa mereka. Ya, kami tetap akan berada di sini ya Rasulullah sekalipun nyawa kami harus hilang. Wa awwalu man baya'ahu Abu Sinan al-Asadi. Orang yang pertama kali membaiat Nabi ya bernama Abu Sinan al-Asadi. Ya, ini yang memegang pertama kali tangan Nabi ya, kemudian mengatakan saya bersumpah tidak akan lari. Ya, saya bersumpah akan tetap berada di sini dan tidak akan lari. Ini Abu Sinan al-Asadi. Wa baya'ahu Salamah bin al-Aqwa 'alal maut salasa marrat. Bahkan salah satu sahabat bernama Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu ta'ala, beliau bersumpah untuk ya setia dengan Nabi, tetap berada di situ bahkan sampai nyawa hilang pun sebanyak 3 kali. Ini Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu ta'ala fi awwalin nas wa wasatihim wa akhirihim. Ya, jadi 3 kali baiatnya atau ucapan baiatnya Salamah bin al-Aqwa, yaitu di hadapan manusia, kemudian di tengah-tengah manusia, bahkan sampai di akhir manusia, di belakang manusia. Ya, jadi janji Salamah bin al-Aqwa pertama di hadapan manusia, ini di belakangnya adalah para sahabat, kemudian beliau berjanji. Di tengah-tengah juga beliau berteriak seperti itu. Di belakang sendiri beliau juga berteriak, ya Rasulullah, aku akan setia di sini sekalipun sampai maut menjemputku. Wa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi nafsihi wa qala hadhihi an Utsman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu ta'ala, kemudian mengatakan ini perwakilan dari Utsman ibn Affan. Ya, ini mewakili Utsman ibn Affan. Walamma tammatil bai'ah jaa Utsman. Setelah baiatnya selesai, ya, proses baiatnya selesai, maka kemudian datanglah Utsman ibn Affan. Muncul Utsman. Fabaya'ahu, lalu kemudian beliau membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut juga sumpah setia. Walam yatakhallaf an hadhil bai'ah illa rajulun minal munafikin. Dan ya, tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi yang mereka tertinggal dari melakukan baiat ini, termasuk Utsman. Utsman tidak tertinggal ya, karena akhirnya kemudian muncul, kemudian ikut berbaiat. Tidak ada yang tertinggal dari baiat ini kecuali seseorang dari kalangan munafikin. Yuqalu lahu Jadd bin Qais, ya. Dia bernama Jadd ibn Qais. Jadd ibn Qais ini salah seorang munafik yang dia tidak ikut dalam baiat ini. Padahal dia ikut dalam rombongan Nabi SAW untuk umrah, tapi dia tidak ikut dan dia dinyatakan sebagai bagian dari orang-orang munafik. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil bai'ah tahta syajarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan baiat ini di bawah sebuah pohon. Ya, di bawah sebuah pohon. Wa kana Umar akhidan biyadi. Saat itu Umar yang memegang tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Ma'qil ibn Yasar akhidan bi ghusni syajarah yarfa'uhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sahabat yang lain bernama Ma'qil ibn Yasar, beliau mengambil atau mengangkat daun atau kayu dari pohon tersebut untuk dijauhkan dari Nabi SAW. Jadi ada dahan ya yang mungkin menjulur ke bawah, yang mungkin bisa mengenai Nabi, itu dipegang, diangkat ke atas ya, biar tidak mengenai Nabi SAW. Itu Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu ta'ala. Wa hadhihi hiya bai'atur ridwan. Dan inilah yang disebut dengan bai'atur ridwan, ya, bai'at ridwan yang dilakukan di bawah pohon allati anzalallahu fiha, yang mana
Allah menurunkan ayat tentang ini, yaitu surat Al-Fath, ya, surat Al-Fath ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina id yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Kata Allah tabaraka wa taala, dan sungguh Allah tabaraka wa taala telah ridha kepada orang-orang yang beriman yang mereka telah membaiat kamu wahai Muhammad di bawah sebuah pohon. Nah, ini namanya baiatur ridwan. Ya, sumpah setia, sumpah janji kaum muslimin saat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka yang ikut, ya, dalam baiat tersebut semuanya diridhoi oleh Allah tabaraka wa taala. Sedangkan yang tidak ikut berarti tidak diridhoi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, lalu kemudian mengetahui hal ini, maka orang-orang Quraisy merasa mereka sempit. Ya, mereka merasa, ya, sempit tentang hal tersebut, sehingga mereka menginginkan adanya perjanjian. Jadi wa'arafat Quraisyun dhaiqal mauqif. Orang-orang Quraisy melihat kondisi kaum muslimin ternyata malah semakin kuat tersebut, ya, mereka merasa semakin sempit keadaan mereka. Fa asra'at ila ba'si Suhail ibn Amr li'aqdi sulhi. Oleh karena itu mereka pun kemudian mengutus sebagai bentuk jawaban dari utusan Nabi SAW, yaitu Utsman ibn Affan. Dia mengutus seseorang bernama Suhail bin Amr. Ya, Suhail bin Amr ini nanti juga akhirnya masuk Islam. Ya, beliau masuk Islam di Fathu Mekkah untuk mengadakan perjanjian. Ya, orang-orang Quraisy mengutus Suhail ibn Amr untuk melakukan perjanjian perdamaian. Wa akkadat lahu alla yakuna fi sulhi illa ay yarji'a anna 'amihi hada. Kemudian orang-orang Quraisy memberikan penekanan kepada Suhail supaya dalam perjanjian nanti salah satu isinya adalah kaum muslimin tetap tidak boleh masuk ke Mekah. Ya, untuk tahun ini kaum muslimin tidak boleh masuk ke dalam kota Mekah. Oleh karena itu nanti jamaah yang dirahmati oleh Allah, isi perjanjian Hudaybiyah itu secara umum terlihat menyudutkan kaum muslimin, ya, merugikan kaum muslimin. Tapi endingnya nanti ternyata luar biasa, dan ini termasuk hikmah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi tetap menerima, ya, perjanjian tersebut, walaupun secara tertulis seakan-akan ini mendesak kemudian merugikan kaum muslimin. Ya, bahkan hampir seluruh sahabat tidak rela dengan perjanjian tersebut. Ya, kecuali ada Abu Bakar As-Siddiq yang beliau benar-benar percaya dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Singkat cerita, datanglah Suhail ibn Amr kepada Nabi SAW. Tatkala Nabi melihat Suhail, Nabi mengatakan, qad sahalalakum amrakum. Sungguh Allah telah memudahkan urusan bagi kalian. Ya, karena yang datang adalah Suhail. Suhail ini artinya kemudahan. Ya, makanya kemudian Nabi mengatakan qad sahalalakum amrakum. Sungguh Allah telah mempermudah urusan kalian karena datangnya Suhail. Aradal qaum as-sulha hina ba'atsu hadzal rajul. Karena kaum itu, yakni Quraisy, mereka menginginkan perdamaian dengan mengutus laki-laki ini. Faja'a Suhail fatakallama tawilan. Datanglah Suhail menghadap Nabi, kemudian berbicara banyak di situ. Summa ittafaqa ala qawaidis sulhi. Kemudian mereka berdua, yakni Nabi dan Suhail sebagai perwakilan dari Quraisy dan Nabi perwakilan kaum muslimin, mereka sepakat atas beberapa isi perjanjian Hudaybiyah. Dan berikut isinya. Yang pertama, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yarji'u min amihi.
fala yadkhulu Makkah. Perjanjian yang pertama isinya adalah Nabi dan kaum muslimin hendaknya kembali ke Madinah tahun ini dan tidak boleh masuk ke dalam kota Mekah. Wa idza kana al-amul muqbil, ya, kecuali kalau sudah datang tahun yang akan datang, ya, tahun yang akan datang, dakhalahal muslimun fa aqamu biha salasan. Kaum muslimin dan Nabi boleh datang ke Mekah lagi, masuk ke dalamnya, dan mereka kasih waktu 3 hari saja di Mekah. Ini perjanjiannya. Ma'ahum silahur raqib, ya. Ketika mereka datang pun juga hanya membawa senjata musafir saja, yaitu as-suyuf fil qurub, yaitu pedang-pedang yang ditaruh di dalam sarungnya. Wala yata'arradu lahum bi ayyi naw'in min anwa'it ta'arrud, dan kalau sudah demikian orang-orang Quraisy tidak boleh menghalangi kaum muslimin dengan cara apapun. Ini perjanjian yang pertama. Jadi tahun ini nggak boleh masuk ke Mekah, ya. Kaum muslimin mau tidak mau harus balik ke Madinah, dan bolehnya adalah tahun depan, ya. Kalau mau ke Mekah, mau ibadah di sana, silahkan tahun depan datangnya, tapi tidak boleh membawa senjata perang. Bolehnya cuma senjata musafir saja. Ini yang pertama. Jadi ini jelas ini merugikan, ya, karena Nabi dan kaum muslimin sudah jauh-jauh dari Madinah menuju Mekah, ya, sudah hampir sampai, tapi harus apa? Mereka harus merelakan untuk tidak masuk ke Mekah. Perjalanannya tidak boleh berlanjut. Sudah sampai tempat itu balik ke Madinah. Jelas ini merugikan, ya, merugikan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, wad'ul harbi bainat tarfaini 10 sinin, melakukan genjatan senjata, ya, tidak boleh ada peperangan antara Quraisy dengan kaum muslimin selama 10 tahun, ya, selama 10 tahun, ya'manu fihan nas, sehingga manusia bisa aman, ya, karena tidak ada peperangan. Wa yaqufu ba'duhum an ba'din, dan satu sama lain saling menahan, tidak menyerang, ya, tidak menyerang satu sama lain. Ini yang kedua, ya. Kalau ini tidak terlalu merugikan kaum muslimin, ya, bahkan ini yang diinginkan kaum muslimin, perdamaian, tidak ada peperangan, ya. Ini tidak merugikan sama sekali sebenarnya. Yang ketiga, man ahabba ayyadkhula fi aqdi Muhammadin wa ahdihi dakhala fi, barang siapa yang mau bergabung dan masuk ke dalam golongan Muhammad, dia boleh masuk. Wa man ahabba ayyadkhula fi aqdi Quraisyin wa ahdihim dakhala fihim, demikian pula sebaliknya, kalau ada orang yang ingin bergabung dengan Quraisy, boleh mereka masuk, ya, boleh mereka masuk ke dalamnya, artinya masuk bergabung. Wa ta'tabirul qabilatul lati tanaddamu ila ayyil fariqaini juz'an min dzalikal fariq, dan siapapun dari kabilah yang ikut bergabung dari salah satu dua kelompok ini, yakni Quraisy dan kaum muslimin, maka dia termasuk kelompok tersebut, ya. Jadi kalau ada kabilah yang masuk ke kelompoknya Nabi, membela Nabi istilahnya, atau ikut dalam golongan Nabi, walaupun mungkin belum masuk Islam, tapi masuk di bagian Nabi, maka kabilah itu termasuk bagian dari kabilah ataupun kelompok Nabi SAW. Demikian pula yang ikut dalam golongan Quraisy, maka kabilah itu bagian dari Quraisy. Oleh karena itu tidak boleh, ya, tidak boleh saling menyerang antara satu dengan yang lainnya. Kalau ada yang diserang, maka berarti kabilah yang dimasuki ini ikut membelanya, ya. Ini juga tidak terlalu merugikan, ya, tidak terlalu merugikan kaum muslimin, bahkan bisa jadi ini lebih menguntungkan, ya, karena yang bergabung dengan Nabi bisa saja tidak masuk Islam, ya, belum masuk Islam, tapi tidak mungkin yang sudah masuk Islam ikut gabung kepada orang-orang Quraisy, ya. Jadi bisa yang ketiga ini justru, ya, berpihak kepada kaum muslimin. Kemudian yang keempat, man ata Muhammadan min Quraisyin min ghairi idni waliyih ay hariban minhum ruddahu alaihim. Kalau ada
orang yang melarikan diri dari kalangan Quraisy menuju golongan kaum muslimin, maka mereka dikembalikan lagi sekalipun yang datang adalah seorang muslim. Yang melarikan diri ini adalah seorang muslim, ini harus dikembalikan ke orang Quraisy. Wa man jaa Quraisyan mimman ma'a Muhammadin ay hariban minhum lam yuradda alaih. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang melarikan diri menuju orang Quraisy dari kalangan Muhammad, maka tidak boleh dikembalikan. Jelas kalau ini merugikan kaum muslimin. Karena kalau ada dari orang Quraisy, ya, misalnya masuk Islam, melarikan diri datang ke Nabi Muhammad SAW untuk gabung di sana, dikembalikan setelah perjanjian ini, harus dikembalikan. Tapi kalau kebalikannya tidak, kalau ada yang dari Muhammad, ya, melarikan diri mendatangi Quraisy ingin bergabung di sana, maka tidak boleh dikembalikan. Ya, jelas ini kemudian apa? Merugikan kaum muslimin. Tapi ini disetujui oleh Nabi SAW. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW saat itu kemudian memanggil Ali bin Abi Thalib untuk menulis perjanjian tersebut. Kemudian Nabi mendiktekan apa yang harus ditulis oleh Ali, yaitu yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Suhail, lalu kemudian Suhail mengatakan, Ammar Rahman fa wallahi la nadri ma huwa. Adapun Ar-Rahman saya tidak kenal. Ya, oleh karena itu, ya, tulis dengan Bismika Allahumma saja. Adapun Bismillahirrahmanirrahim saya tidak tahu, ya, itu siapa. Oleh karena itu tulis saja Bismika Allahumma. Maka kemudian ditulislah Bismika Allahumma. Lalu kemudian Nabi mendikte lagi supaya Ali menulis dengan hadza ma salihu alaihi Muhammad Rasulullah. Ma salah alaihi Muhammad Rasulullah. Ini adalah perjanjian damai yang dibikin oleh Muhammad utusan Allah. Lalu kemudian Suhail protes lagi. Lau na'lamu annaka Rasulullah ma sadatnaka 'anil bait wa la qatalnak. Wahai Muhammad, kalau kami ini yakin kamu itu adalah utusan Allah, kami enggak akan melarang kamu dari masuk ke dalam Ka'bah. Bahkan kami enggak akan memerangi kamu. Walakin uktub Muhammad bin Abdillah. Tulis saja Muhammad bin Abdillah, enggak usah Muhammad Rasulullah. Ya. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan inni Rasulullah wa in kadzabtumuni. Tapi bagaimanapun keadaannya wahai Suhail, aku ini tetap utusan Allah sekalipun kalian mendustakanku. Lalu kemudian Nabi memerintahkan Ali supaya menghapus kalimat Rasulullah, diganti dengan bin Abdillah, sehingga Muhammad bin Abdillah. Jadi kalimatnya menjadi ini adalah perjanjian damai yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdillah, bukan Muhammad Rasulullah. Dihapus itu. Tapi Ali tidak mau. Sebagai bentuk penolakan, ya, Ali yang menulis, saya enggak mau wahai Rasulullah menghapus kalimat Rasulullah. Saya tidak mau. Akhirnya Nabi sendiri yang menghapus kalimat tersebut. Ya, karena sudah ditulis, Ali bin Abi Thalib tidak mau menghapusnya, dihapus sendiri oleh Nabi SAW. Kemudian selesailah perjanjian tadi, ya. Setelah itu kemudian ditulis perjanjian 1 sampai 4 tadi, ya, ditulis oleh Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, selesailah penulisan, ya, perjanjian Hudaybiyah yang disetujui oleh Nabi SAW. Sekali lagi, saat itu kebanyakan para sahabat tidak setuju dengan perjanjian ini. Salah satu yang tidak bersetuju adalah Umar bin Khattab, protes dengan protes yang keras. Demikian pula Ali bin Abi Thalib. Makanya tidak mau menghapus Rasulullah itu juga bagian dari ketidaksetujuan beliau terhadap perjanjian tersebut, karena mereka merasa perjanjian ini banyak menyudutkan dan merugikan kaum muslimin. Akan tetapi semua itu akan terbuka nanti setelah perjanjian ini selesai. Kemudian ternyata keuntungan-keuntungan akan datang setelah peristiwa itu berakhir. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, dan insyaallah kisah ini masih akan berlanjut kepada kisah yang selanjutnya dan masih terkait dengan
sulhu al-Hudaybiyah, yaitu perjanjian Hudaybiyah, dan insyaallah akan kita sampaikan pada kesempatan yang berikutnya biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, dan kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.